Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Selamat pagi Bu Dosen dan selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar bersama-sama lagi. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Siti Nurdiana sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang materi, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini. Yang pertama ada Vera Huswatul Hasanah, yang kedua ada Heni Purweni, yang ketiga ada Juleha, yang keempat ada Maya Larasati, yang kelima ada Ade Septiana, dan yang keenam ada Reza Resmaliana. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, kita akan masuk ke materi yang pertama. Bentuk-bentuk perusahaan. Badan usaha perseorangan adalah suatu usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Misalnya warung makan, warung kelontong, dan lebih banyak contoh lainnya. Dan di sini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, pemilik bebas mengambil keputusan. Dan yang kedua, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan. Kekurangannya, yang pertama, sumber keuangan terbatas, dan yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Perseroan komanditer atau CV. CV merupakan suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya modal saja. Dalam CV terdapat persero aktif dan persero pasif. Persero aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan, termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja dalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan pribadi. Kelebihannya yaitu yang pertama, ada modal yang dikumpulkan lebih besar, yang kedua kemampuan manajemen lebih besar. Kekurangannya yaitu yang pertama ada sulit menarik kembali modal, yang kedua sebagian sekutu yang menjadi persero aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas PT adalah bahan usaha yang modelnya berupa saham-saham. Saham ini adalah tanda penyertaan modal kepada PT. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disarankan. Berdasarkan jenis perseroan, maka PT dibagi menjadi yang pertama ada PT non-fasilitas umum atau PT biasa. Yang kedua ada PT fasilitas PMA. Yang ketiga ada PT fasilitas PMDN. Yang keempat ada PT fasilitas persero BUMN. Yang kelima ada PT perbankan. Keenam ada PT lembaga keuangan non-perbankan. Dan yang ketujuh ada PT usaha khusus. Berdasarkan jenis penanaman modal, perseroan terbatas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing atau yang biasa disebut dengan PMA. Yang kedua, perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau yang biasa disebut dengan PMDN. Dan yang ketiga adalah perseroan terbatas yang modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang biasa disebut dengan PT Swasta Nasional. Perseroan terbatas atau PT memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang dimiliki ada 2. Yang pertama, mudah mendapatkan tambahan modal atau dana dengan cara mengeluarkan saham baru. Yang kedua, diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas atau peraturan lainnya yang mampu mengikat dan melindungi kegiatan perusahaan. Lalu kekurangan yang dimiliki oleh PT. Yang pertama, kurang terjamin rahasia perusahaan karena semua aktivitas atau kegiatan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Yang kedua, proses mendirikan PT membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.
Selanjutnya adalah perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, beberapa perusahaan dipandang sebagai unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memaksimumkan keuntungan. Keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Produsen perlu memperhatikan A. Besarnya pembayaran pada faktor produksi tambahan yang akan digunakan. B. Besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambah tersebut. Masalah pokok yang harus dipecahkan produsen adalah 1. Komposisi faktor produksi yang bagaimana perlu digunakan untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi. 2. Komposisi faktor produksi yang bagaimana meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai satu tingkat produksi tertentu. Fungsi produksi sendiri yaitu menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi disebut sebagai input dan jumlah produksi disebut sebagai output. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori produksi dalam ilmu ekonomi. Teori produksi menyebutkan bahwa kepuasan produsen diperoleh dengan memaksimumkan keuntungan produksi, atau disebut juga maximization of profit, yang mana terdapat proses-prosesnya. Yang pertama, proses produksi, yaitu rangkaian dari kegiatan-kegiatan produksi. 2. Proses distribusi, rangkaian dari kegiatan distribusi. 3. Proses konsumsi, rangkaian dari kegiatan konsumsi. 4. Kegiatan produksi, kegiatan menciptakan atau meningkatkan kefaedahan. Dalam ilmu ekonomi, teori produksi dalam analisis dibedakan pada 2 pendekatan, yaitu 1. Teori produksi dengan satu faktor berubah, di mana teori produksi menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dengan demikian, dalam analisis faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Yang kedua, teori produksi dengan 2 faktor berubah. Teori produksi ini menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan 2 jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, yang dimana tenaga kerja dan modal dapat diubah untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi tersebut. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Faktor produksi yang terdapat di dalam perekonomian dibedakan dalam 4 jenis, yaitu 1. Tanah dan sumber alam, meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam yang dapat dijadikan sebagai modal. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah semua yang bersedia dan sanggup bekerja. 3 adalah modal. Faktor produksi berupa benda yang diciptakan manusia digunakan untuk produksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Contohnya, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan peralatan pabrik, serta alat-alat angkutan dan lain-lain. 4. Keahlian keusahawanan atau pengelolaan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan usaha untuk mendirikan dan mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Tugas pengelolaan adalah untuk mengatur ketiga faktor produksi di atas untuk kerjasama dalam proses produksi. Peranan pengelolaan atau skill yaitu memimpin usaha-usaha yang bersangkutan, mengatur organisasinya, dan menaikkan mutu tenaga manusia untuk mempergunakan unsur-unsur modal dan alam dengan sebaik-baiknya. Pengertian skill meliputi 1. Managerial skill atau entrepreneur skill, yaitu kemampuan untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, technological skill, yaitu berhubungan dengan keahlian yang khusus bersifat ekonomis teknis yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan produksi. Dan yang ketiga, terakhir,
Organizational skills, yaitu kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha. Hal ini bertalian dengan hal-hal di dalam lingkungan sebuah perusahaan atau hal-hal intern dari perusahaan maupun dengan kegiatan-kegiatan di dalam rangka masyarakat, seperti usaha menyusun koperasi, bank-bank, dan sebagainya. Selanjutnya adalah konsepsi dari suatu fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu suatu hubungan matematis yang menggambarkan suatu cara di mana jumlah dari hasil produksi tertentu tergantung dari jumlah input tertentu yang digunakan. Suatu fungsi produksi memberikan keterangan mengenai jumlah output yang mungkin diharapkan apabila input-input dikombinasikan dalam suatu cara yang khusus. Fungsi produksi umumnya ditulis sebagai Y sama dengan Fx, di mana Y menunjukkan hasil produksi. F sebelum tanda kurung menyatakan tergantung, yaitu suatu fungsi dari, dan huruf X menunjukkan suatu input yang digunakan. Apabila jumlah input yang digunakan lebih dari 1, maka fungsi produksi tersebut dapat dituliskan Y sama dengan Fx1, X2, Xn, di mana X1, X2, Xn merupakan jenis input yang digunakan. Asumsi-asumsi dari fungsi produksi tersebut adalah: yang pertama, fungsi produksi bersifat kontinu. Yang kedua, fungsi produksi bersifat tunggal dari masing-masing variabel di dalamnya. Yang ketiga, derivasi 1 dan 2 fungsi ini tetap kontinu. 4. Fungsi produksi harus relevan atau bernilai positif, baik untuk input X maupun output Y. Penggunaan teknologi adalah maksimal pada tingkatnya. Jenis-jenis fungsi produksi. Constant rate run, hubungan yang menunjukkan jumlah hasil produksi meningkat dengan jumlah yang sama untuk setiap kesatuan tambahan input. Dan yang kedua, increasing rate run, hubungan di mana kesatuan tambahan input menghasilkan suatu tambahan hasil produksi yang lebih besar dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Yang ketiga ada decreasing rate run, yaitu hubungan yang mana kesatuan-kesatuan tambahan input menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari kesatuan-kesatuan sebelumnya.